exercise ya, exercise. Jadi hasilnya adalah O4 ini. Nah, ini kita gunakan teori untuk gain score ya. Jadi uji signifikansi dari t-test yang berpasangan ya, karena dia kan dua ininya. Jadi ini yang diuji, ini yang untuk grup kontrolnya. Nah, ini menggunakan teori yang ini untuk t-testnya ini. Nah, ini tidak perlu pusing karena dah ada di SPSS. Oke. Ini post-test only control group, grup untuk yang desainnya ya. Kemudian pretest post-test control group design ini juga tidak jauh berbeda, tapi dia menggunakannya adalah keterkaitan ini ya. Jadi ini melihat juga gain score-nya, kira-kira berapa sih signifikansi dari effectivity ya, effectivity dari eksperimen ini ya. Jadi grup RO1 ini kita buat eksperimen, nanti hasilnya adalah ini. Kemudian ini yang tidak kita buat, tidak dibuat eksperimen, tidak buat exercise ataupun assessment ya, maka hasilnya adalah ini, dan kita akan hitung gain score-nya. Ini menggunakan t-test ini, hasilnya nanti akan mudah didapatkan ya di SPSS lagi-lagi. Nah, last sekali ini terkait dengan tinggal 11 menit lagi ya menurut saya. Ini adalah teknik analisis data kuantitatif ya. Jadi kalau tadi saya cakap pasal kualitatif, selalunya dia adalah empiris dan juga interpretatif ya. Sementara kalau kuantitatif itu adalah nominal. Ini di statistik masih ingat, di awal-awal itu ada ordinal, ada interval, ada ratio. Ada juga yang datanya itu adalah continuum ya. Dia ada datanya seperti ini, jenis or kinds of data. Nah, di statistik untuk analisis data tadi yang inferensial, kita ingat nih, masih ingat tak yang ada parametris dengan non parametris, atau saya menjadi parametrics dengan non parametrik ya. Jadi yang inferensial, yang deskriptif tak perlu pikirkan ya. Yang inferensial ini ada parametris, ada non parametris. Kita lihat. Jadi analisis data itu dia otomatis menggambarkan perhitungan daripada ratanya, kemudian juga standar untuk dari keberhasilannya itu, kemudian perhitungan persentasinya, percentage-nya ya, ini menggambarkannya. Hipotesis itu ya ada yang hipotesis yang deskriptif, ada yang komparatif, ada asosiatif, ada path analysis, dan juga ada SEM. Ya, jadi ini yang deskriptif, dia hanya menghitung rata, kemudian juga ada standar untuk deviasinya, kemudian ada mean, ada modius, ada kemudian ratanya, mediannya gitu ya. Nah, ini mudah. Kalau ini yang kita pelajari yang di inferential statistik, yaitu deskriptif, komparatif, dan juga asosiatif, path, dan juga SEM. Nah, ini yang hipotesis. Jadi hipotesis ini saya tadi cakap, jadi hipotesis ini maknanya jawaban sementara daripada apa yang kita cakap ini adalah sesuatu yang mungkin benar ya. Misal tadi pengaruh keberagamaan terhadap perilaku sedekah ya. Oh, ternyata betul lah, ini orang sedekah itu memang karena keimanannya itu bertambah gitu ya. Itu, atau mungkin pengaruh daripada pendidikan orang tua terhadap prestasi siswa, atau mungkin juga pendidikan keluarga terhadap pilihan kuliah ataupun belajar di KIM misalnya. Ada hipotesis yang statistik, tentu saja tadi ada bukan hanya pengaruh tetapi juga hubungan, komparasi, deskriptif, dan juga path analysis. Hipotesis teoritis dan statistik berarti dia gabungan dari kedua hipotesis tersebut. Nah, ini gambarnya, dia punya picture sama ya dengan masa kita belajar statistik. Jadi ini populasi, ya ini population, kemudian ini adalah sampel, ya sampel. Jadi tidak menguji hipotesis statistik, ya tidak menguji hipotesis statistik. Jadi ini statistik deskriptif itu kan hanya ini saja, ya. Jadi hanya ini, oh ini macam ini, dah selesai, ya. Ini adalah yang tadi statistik deskriptif statistik. Kita balik lagi nih, jadi supaya tahu, oh statistik ini letaknya di sini bila kita belajar riset metodologi ya. Nah, kalau yang inferensial ini tadi generalize ya, atau
generalisasi. Ini ada populasi, kemudian kita ambil sampelnya, kemudian dari sampel ini kita boleh simpulkan, dan kesimpulan ini mewakili daripada keseluruhan populasi yang ada. So kita menguji daripada hipotesis statistik. Nah, ini statistik inferensial ya. Nah, hasil pengujian hipotesis ya terhadap misalnya signifikansi antara X1 dan X2, signifikan antara X1, X2 dan X3, ada hubungan positif ya, dan signifikan antara X1 dengan Y, kemudian juga pengaruh yang positif, ada hubungan yang positif, ada pengaruh yang positif, dan seterusnya. Ini adalah hasil-hasil dari berbagai uji hipotesis ya. Nah, ini pertimbangannya. Ini kalau nanti dalam jenis dari data, macam data, masih ingat ya, ini ada nominal, ada ordinal, ada interval ataupun ratio ya. Jadi kalau yang nominal deskriptif dia menggunakan binomial C1 sample. Kalau yang ordinal dia menggunakan run test. Kemudian kalau interval ataupun ratio dia menggunakan t-test 1 sample ya. Kalau dia misalnya komparatif, 2 sampel, ada 2 sampel. Kalau yang dia hanya hubungan saja ya, dia menggunakan MC-Nimar. Kemudian bisa pakai, kalau yang ordinal bisa sign test ataupun Wilcoxon ya. Kemudian kalau interval dan ratio dia menggunakan t-test Hub gitu ya. Kalau yang independen ya, dia berarti terkait dengan apa, hubungannya itu bisa Fisher exact C double, kemudian juga ada median test, ada t-test int ya. Kemudian kalau komparatif yang lebih dari 2, jadi kan kita boleh kemana, ada deskriptif, komparatif, kemudian ada asosiatif, dan struktural model. Ya, yang paling banyak yang saya bagi warna ini yaitu Spearman korelasi, correlation yang mengikuti teori daripada Spearman yang menggunakan asosiatif. Kenapa? Karena dia punya data adalah ordinal, ataupun yang interval yang menggunakan korelasi dan juga regresi. Nah, yang paling banyak itu ya di level degree itu ini standard ya. Kemudian kalau untuk yang master dengan PhD boleh menggunakan PET analysis ataupun SEM. Kita bisa SEM ya, SIM ya. Oke ya, ini untuk pertimbangan memilih teknik, dan ini semuanya tak perlu dipikirkan karena ini semuanya sudah ada di statistik, sudah ada di SPSS. Oke ya. Nih saya ambil beberapa daripada Profesor Dr. Sugiono. Saya pernah belajar ke beliau terkait dengan riset metodologi ya. Oke, demikian we can discuss about the quantitative, dan juga nanti boleh belajar ini maknanya apa ya, kemudian kaitannya dengan ini macam mana kita boleh belajar